kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk bersekutu dalam kebaktian Komisi Pemuda Remaja GKI Kuta Arjo. Pada kesempatan kali ini, walaupun di tengah wabah corona ini, kita harus tetap semangat dan tentunya kita tetap harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, untuk saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Bapa, karena kita juga percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dalam keadaan suka maupun duka. Kita nyanyikan nyanyi haleluya.
1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita." Teman-teman, marilah kita memperhatikan perilaku kita dan tetap terus mendekatkan diri kepada Dia. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam perenungan akan sabda Tuhan, kita mempersiapkan diri dan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk mengerti dan menghidupi firman itu dalam keseharian kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kami Roh Kudus bagi kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 sebagai bacaan Injil kita pada minggu ini. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Teman-teman, kalau kita lihat kalimat dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, ini biasanya pikiran kita langsung terarah pada upacara kematian. Karena memang ayat ini sering juga dipakai kalau kita lihat nisan-nisan atau ada di lembar-lembar berita kematian seseorang. Tetapi apa benar ayat ini cuma ditujukan untuk
orang yang sedang menghadapi kematian. Untuk siapa sih sebenarnya ayat ini? Kalau kita mau lihat lebih jeli lagi, sebenarnya ayat ini untuk orang yang masih hidup, teman-teman. Karena orang yang mati gak akan bisa memahami ini toh. Memang ditulis di nisan-nisan atau dibacakan dalam upacara-upacara kematian, namun tujuan ini dibacakan adalah untuk memberikan bekal hidup untuk yang hidup. Apa maksudnya? Ayat ini bisa aja dipakai untuk meneguhkan hati seseorang yang akan menghadapi kematian, tetapi terlebih lagi untuk bisa menghadapi kehidupan. Tidak hanya siap mati, namun kita juga harus siap untuk hidup. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 diucapkan Yesus menjelang pemberitaan akan kematiannya dan keberangkatannya kembali ke surga. Yesus tahu para murid akan merasa sangat sedih karena mereka ditinggal oleh Yesus. Makanya ia memberikan kekuatan untuk para murid agar mereka tetap semangat, tidak gelisah, dan tetap memelihara imannya. Apalagi ia juga menegaskan di dalam ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan. Bukan sekadar penunjuk jalan, tetapi ia adalah jalan itu sendiri. Jalan yang membawa setiap orang berdosa pada Allah yang kudus. Nah, ada yang menarik. Kalau saya cari lebih dalam tentang kata jalan yang Yesus pakai, saya menemukan fakta bahwa kata jalan yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah hodos. Teman-teman, hodos itu di dalam kamus artinya manner of living and acting way of life. Cara hidup dan cara bertindak di dalam kehidupan. Jadi jalan yang dimaksud bukan benda mati, bukan jalanan, aspal, tapi sebuah cara hidup. Dengan kata lain, Yesus menegaskan untuk ikutilah cara hidupnya dan bagaimana ia bertindak menghadapi kehidupan. Tentu bukan cara hidup yang dalam arti sempit. Kita harus berjalan ke sana sini seperti Tuhan Yesus, bisa membuat air menjadi anggur, membuat mujizat-mujizat, tidak. Cara hidup yang dimaksud adalah tentang apa yang Yesus teladankan dari berbagai peristiwa yang ia lewati. Kita semua tahu, proses kehidupan Yesus bukan yang mudah, tetapi justru sangat rumit. Ia berbuat baik tetapi tidak disukai, ia berkata benar tetapi dibenci. Tapi ada sesuatu yang harus kita teladani dari sikap Yesus. Sekalipun ia tidak disukai, ia dibenci, ia berusaha disingkirkan oleh orang-orang, namun ia tetap berjalan. Namun ia tetap mencinta, ia tetap rendah hati. Mungkin dari kita banyak yang merasa, yang penting saya udah berkata benar, udah berbuat baik menurut norma-norma kehidupan, saya udah taat aturan, terus udah selesai sampai di situ. Sayangnya enggak, harusnya enggak selesai sampai di situ. Ketika kita meneladani Yesus, ada jalan panjang yang harus kita lalui. Jalan itu adalah jalan untuk tetap kuat, jalan untuk tetap sabar, jalan untuk tetap berbuat baik, jalan untuk tetap memaafkan ketika disakiti, dan jalan-jalan lainnya Yesus tunjukkan kepada kita. Kalau kita berpikir untuk bisa jadi orang Kristen yang benar, cuma modal percaya sama Yesus sama ke gereja, kelar udah. Gak sampai di situ, teman-teman. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ini mau menggambarkan bahwa teman-teman dan saya seharusnya menyatu dengan Kristus, ada di dalam satu rumah. Oleh karena itu, apa yang menjadi kebiasaan di rumah itu akan menjadi kebiasaan kita juga harusnya. Dan kebiasaan-kebiasaan itu dimulai justru ketika kita ada di sini saat ini, ketika kita hidup di dunia. Sehingga ayat 4 menjadi relevan. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayo teman-teman, kita hidupilah jalan itu. Beranilah untuk hidup sesuai dengan apa yang Yesus teladankan. Mungkin kita-kita yang sekarang masih muda merasa, itu ajakan untuk orang tua. Enggak, sama sekali enggak. Justru kalau kita sudah membiasakan diri untuk menghidupi cara hidup Yesus dari sejak muda, ketika kita makin dewasa, kita punya bekal yang cukup untuk bertahan.
kehidupan kita akan terus maju. Kita akan terus menemukan hal-hal baru di depan sana, dan sangat mungkin apa yang kita temukan akan semakin sulit. Oleh karena itu, latihlah diri kita untuk berani hidup meneladani Yesus. Tentu kita juga harus terus mengingat, ketika kita meneladani Yesus, kita gak akan punya teladan kalau kita tidak mengenal siapa teladan kita. Relasi dengan Kristus harus terus dijaga. Coba kenal Tuhan Yesus lebih dalam dari apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Dari situ kita akan semakin melihat, oh jalan yang harus saya tempuh ke sana. Oh saya harus ke sini. Kita akan punya pandangan itu karena kita tahu siapa teladan kita. Kita kenal dekat dengan teladan kita. Kalau nggak kenal, ya kita nggak tahu. Saya harus meneladani Yesus yang seperti apa, karena saya tidak mengenal Yesus. Beranilah untuk hidup seperti Dia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. karakter Kristus dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
pandemi pandemi di tengah wabah.